Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Mufti Zahi Jordan Aslam, NIM 4241167, kelas PTIE semester 4. Di sini saya akan menjelaskan semua materi pemrograman web dari awal sampai terakhir. Baik, materi yang pertama adalah variabel. Variabel adalah wadah di dalam memori komputer untuk menyimpan data sementara yang nilainya bisa berubah-ubah. Seperti input di bawah ini, NIM 4241167. Perintah ini menyuruh server PHP untuk memesan tempat di memori, memberinya nama label NIM, lalu memasukkannya teks 4241167 ke dalamnya. Selanjutnya ini echo NIM. Perintah echo ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Kemudian tanda titik berfungsi sebagai lem untuk menggabungkan teks statis NIM dengan isi yang ada di dalam wadah NIM. Kemudian outputnya terbentuk seperti ini. Server PHP membaca label NIM, mengambil isi teks di dalamnya dari memori, menyatukannya dengan teks NIM, lalu mengirimkannya hasilnya ke browser untuk dicetak. Kemudian tipe data. Tipe data adalah klasifikasi jenis nilai pada variabel agar server tahu cara mengolahnya. Apakah teks, angka bulat, desimal, atau logika. Seperti penjelasan input di bawah ini, nilai 82,25, server menginput data ini dan otomatis mengategorikannya sebagai tipe float, angka pecahan karena mengandung tanda titik desimal. Perintah print nilai %3f, nilai fungsi print digunakan untuk mencetak teks dengan format khusus. Kode %3% di dalam input berfungsi sebagai instruksi paksa agar angka desimal yang dicetak wajib menampilkan tepat 3 angka di belakang koma. Bagaimana output yang terbentuk yaitu seperti ini. Server mengambil angka 82,25 dari variabel %nilai, lalu menghitung formatnya sesuai instruksi %3f sehingga mengubah tampilan angka tersebut menjadi 82,250 saat dikirim ke browser. Kemudian materi yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta yaitu wadah penyimpanan nilai di dalam kode program yang sifatnya permanen dan tidak bisa diubah nilainya sepanjang program berjalan. Contoh inputnya yaitu seperti ini. Define nilai 90 ini menginstruksikan server untuk mengunci kata kunci global bernama nilai dengan isi angka 90 secara permanen. Bagaimana output yang terbentuk? Seperti ini saat kata nilai dibaca tanpa tanda dolar seperti ini. Nama server PHP langsung mengenali bahwa itu adalah konstanta resmi, lalu menarik nilai tetap 90-nya dari memori untuk digabungkan dengan teks nilai. Kemudian operator. Pengertian operator ini adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi, manipulasi data, atau perhitungan matematika. Penjelasan input di bawah ini yaitu gaji pajak ini, baris input ini berisi rumus matematika. Tanda kurung memerintahkan komputer untuk mendahulukan perkalian. Tanda bintang adalah operator perkalian dan tanda min adalah operator pengurangan. Kemudian output yang akan terbentuk yaitu
seperti ini. Server menghitung perkalian di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian mengurungkannya nilai gaji dengan hasil tersebut, sehingga menghasilkan nilai akhir dengan hitungan untuk dicetak. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu komentar. Komentar adalah baris catatan penjelas di dalam file kode yang sengaja diabaikan oleh server PHP dan tidak akan muncul di halaman browser. Penjelasan inputnya, tanda garis miring ganda yang saya tunjukkan ini di awal baris berfungsi sebagai instruksi kepada server untuk mengabaikan seluruh teks yang ada di baris tersebut. Bagaimana outputnya? Server PHP membaca file dari atas ke bawah. Saat mendeteksi tanda miring ini, server langsung melompati baris tersebut tanpa memprosesnya, lalu mengeksekusi perintah echo di bawahnya. Kemudian kondisi if atau else. Pengertiannya yaitu kondisi if atau else adalah struktur logika percabangan untuk mengambil satu keputusan dari dua pilihan berdasarkan syarat kondisi. Penjelasan inputnya, bagian input if nilai 60 ini, bagian input ini menyuruh server menguji kondisi apakah isi variabel nilai lebih besar atau sama dengan 60. Seperti output yang terlihat, karena input nilai awal yang kita masukkan adalah 50, server menghitung bahwa pernyataan 50 sama dengan 60 bernilai salah atau false. Server langsung melompati blok kode pertama dan mengeksekusi perintah dalam blok else. Jadilah terhasilnya nilai Anda 80, Anda lulus. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu switch dan special if. Pengertiannya adalah metode penulisan singkat dari struktur logika percabangan bercabang untuk menyederhanakan baris kode. Penjelasan inputnya seperti ini yaitu input ini menggunakan operator ternary. Bagian di dalam kurung adalah kondisi yang diuji. Teks setelah tanda tanya adalah opsi jika benar, dan teks setelah titik 2 adalah opsi jika salah. Bagaimana output yang terbentuk yaitu seperti ini. Server menghitung sisa hasil bagi dari tahun berjalan yang menghasilkan angka 2. Karena 2 bernilai salah, false. Sistem otomatis memilih opsi di sebelah kanan tanda titik 2 yaitu bukan kehabisan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu perulangan. Pengertiannya adalah struktur perintah kode untuk mengulang eksekusi baris program yang sama secara otomatis selama kondisi syarat masih terpenuhi. Penjelasannya yaitu input perulangan do while ini menginstruksikan server untuk langsung mengeksekusi perintah di dalam blok do terlebih dahulu, baru kemudian mengecek syarat batasnya di bagian while. Bagaimana output yang terbentuk? Server mencetak awal 1 lalu menambahkan nilainya menjadi 3. Server mengecek apakah 3 lebih kecil dari 20 karena benar. Server melompat kembali atas untuk mencetak angka 3. Proses ini berputar terus menghasilkan angka ganjil dan otomatis berhenti saat nilai I menyentuh angka 21. Oke, kemudian kita langsung lanjut saja
Materi selanjutnya yaitu input dan proses. Oke, saya berikan contoh saja di sini. Pengertian input dan proses ini adalah mekanisme pengiriman data dari elemen formulir HTML di browser menuju server PHP untuk diproses. Penjelasan input-inputnya ini adalah komponen input box, teks besar di halaman HTML tempat user mengetik keluhannya. Nah, bagaimana output yang terbentuk? Yaitu saat user mengetik kata saran dan mengklik tombol kirim, browser mengirimkan data ke server. Nah, kode PHP tersebut menangkap string teks tersebut dari memori global lalu mencetaknya kembali secara utuh ke layar menggunakan perintah echo. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu array. Array adalah variabel terstruktur khusus yang mampu menyimpan banyak nilai sekaligus di dalam satu nama variabel. Penjelasan inputnya di dalam inputnya input bertindak sebagai perintah instruksi agar server melakukan pengurutan data di dalam array secara terbalik dari yang terbesar ke yang terkecil. Bagaimana output yang terbentuk? Server PHP memproses susunan angka acak di dalam variabel array, mengurutkan nilainya berdasarkan algoritma menurun, sehingga saat dicetak menggunakan fungsi print, urutan datanya otomatis berubah dimulai dari angka tertinggi 90 menuju ke angka yang terendah. Nah, seperti ini contohnya di array 06. Oke, kita lanjut ke bagian materi fungsi. Fungsi ini adalah blok kode rumusan terpisah yang dibuat sekali untuk menyelesaikan tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali. Seperti inputnya, kode input ini mendirikan fungsi bernama luas lingkaran yang menerima satu variabel parameter input bernama $R. Nah, luas lingkaran 10 itu kode perintah untuk memanggil fungsi tersebut dengan mengirimkan angka 10 sebagai nilai input parameternya. Bagaimana outputnya ini akan terbentuk seperti ini. Saat fungsi dipanggil dengan angka 10, server melompat ke dalam rumus fungsi dan menghitung kalkulasi matematika. Hasil akhir perhitungan sebesar 314 dikembalikan return ke program utama untuk dicetak langsung ke layar. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu ini tugas UTS proyek utama. Pengertiannya ini yaitu aplikasi web fungsional terintegrasi yang menggabungkan form HTML, logika PHP, session, dan database. Penjelasan inputnya, input ketikan admin pada form tambah titik PHP berubah string teks nama Ronaldo. Nama Ronaldo, instansinya bin, dan keperluan meminjam buku.
Perintah query SQL di dalam PHP memasukkan seluruh data input form tersebut ke dalam dapel database. Bagaimana output yang terbentuk? Yaitu data dari form dikirim ke database untuk disimpan bersama tanggal otomatis sistem. File utama indeks PHP kemudian menarik baris data terbaru tersebut menggunakan query select dan menyusunnya kembali menjadi baris tabel HTML yang dinamis di browser. Kemudian materi selanjutnya yaitu penanganan string atau tanggal. Pengertiannya yaitu fungsi internal bawaan PHP untuk memanipulasi susunan huruf teks, kalimat, atau memformat zona waktu sistem. Penjelasannya seperti ini contohnya. Fungsi bawaan stropper dimasukkan sebagai perintah input untuk memproses teks string di dalam tanda kurung P.15. Bagaimana output terbentuk? Seperti ini. Server membaca setiap karakter teks string input tersebut, mencari huruf kecil A sampai Z, lalu secara otomatis mengonversinya menjadi format huruf kapital A sampai Z secara menyeluruh sebelum ditampilkan oleh perintah echo. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu session dan coki. Pengertiannya, teknologi untuk menyimpan informasi atau status login pengguna agar tidak hilang saat berpindah halaman web. Penjelasan inputnya, kode filter input keamanan di bagian paling atas file halaman internal rahasia untuk memeriksa status keberadaan kunci session milik user. Bagaimana output terbentuk? Ketika seseorang mencoba menembak URL halaman rahasia langsung tanpa login, server mendeteksi bahwa variabel session login berstatus kosong. Seperti ini. Kondisi pengaman langsung bernilai benar, true, memblokir muatan halaman utama dan mengalihkan output untuk mencetak teks penolakan hak akses. Seperti contoh session di bawah ini, yaitu Anda belum login. Anda tidak berhak masuk ke halaman ini. Silakan login di sini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya dan terakhir yaitu PBO atau pemrograman berorientasi objek. Pengertiannya adalah metode penulisan kode modern yang membungkus fungsi dan variabel ke dalam satu cetakan terstruktur bernama kelas. Seperti input ini, baris input perintah instruksi untuk masuk ke dalam properti variabel objek pertama dan pengganti isi nilai datanya. Bagaimana output yang terbentuk? Server PHP masuk ke dalam ruang memori terisolasi khusus milik objek pertama, lalu menimpa nilai string warna lama biru menjadi merah. Saat perintah cetak dijalankan, komputer menarik nilai variabel warna terbaru dari objek tersebut untuk ditampilkan ke browser. Oke, materinya sudah cukup dan berakhir. Jadi penjelasan saya cukup sampai di sini aja. Kalau gitu saya cukupkan sampai sini aja. Kalau ada salah kata, mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.